Dok, saya sudah menikah 1 tahun dengan suami saya. Kami saling mencintai dan menikah tanpa paksaan siapapun. Tapi saya merasa aneh dengan diri saya sendiri. Saya sangat tidak nyaman kalau suami saya ada di rumah. Rasanya benci, tidak suka, dan ingin marah. Itu saya rasakan setelah 3 bulan menikah. Sampailah sekarang. Dalam pikiran saya sekarang, rasa mau cerai, cerai, cerai. Rasanya menikah tapi tidak bahagia. Saya bingung dok, padahal suami saya orangnya baik, tidak kasar, memberi nafkah cukup. Kalau percekcokan sehari-hari itu biasalah, tapi intinya suami saya orang baik. Saya tidak mengerti mengapa saya membencinya. Saya takut apa ada orang yang tidak suka kami menikah lalu melakukan cara-cara aneh untuk membuat kami bercerai. Tapi saya juga berpikir apa ini masalah psikologis saja. Tapi aneh dok, saya tidak tahu apa sebabnya. Mohon penjelasan dokter. Mohon penjelasannya dokter, terima kasih. Baik, mari kita bahas ya. Kita bahas dari dua sisi insya Allah. Dari sisi medis dan dari sisi non-medis. Secara medis, keluhan ini ya ada beberapa kemungkinan yang perlu dipertimbangkan dengan serius sebelum kita menyimpulkan adanya suatu gangguan gaib. Yang pertama adalah penurunan fase romantik biologis. Pada awal hubungan itu terutama sebelum dan di awal-awal pernikahan, secara biologis, otak berada dalam fase yang sangat aktif secara neurokimia. Hormon dopamin meningkat tajam. Ya, dopamin itu adalah neurotransmitter yang berkaitan dengan rasa senang, antusiasme, dan euforia. Selain itu juga adalah hormon oksitosin. Itu juga meningkat. Oksitosin itu dikenal sebagai hormon keterikatan. Nah, itu juga tinggi di awal, sebelum dan di awal-awal pernikahan. Nah, fase ini sering disebut sebagai honeymoon phase atau fase bulan madu ya. Dalam fase ini, pasangan cenderung melihat satu sama lain dengan sudut pandang ideal. Kekurangan pasangan dirasa kecil ya, terasa kecil. Kehadirannya justru menghadirkan rasa nyaman, rasa aman, tenang, rindu. Namun secara biologis, fase ini tidak berlangsung selamanya. Setelah beberapa bulan, sistem saraf mulai beradaptasi. Kadar dopamin menurun ke level yang lebih stabil. Hubungan masuk ke fase attachment yang lebih tenang, lebih realistis, dan lebih dewasa. Masalahnya, banyak orang tidak diberi atau tidak mendapatkan edukasi tentang perubahan biologis ini. Ketika rasa berdebar-debar itu berkurang, kemudian ketika kehadiran pasangan tidak lagi menimbulkan euforia, sebagian orang salah menafsirkannya sebagai hilangnya cinta. Padahal yang terjadi bukan hilangnya cinta, tetapi pergeseran fase biologis hubungan. Dalam fase stabil ini, cinta tidak lagi terasa seperti kembang api, tetapi lebih seperti api kecil yang konsisten. Jika tidak difahami, transisi ini bisa memunculkan kebingungan emosional. Faktor yang kedua adalah tekanan adaptasi peran. Menikah bukan hanya menyatukan dua orang. Menikah itu menyatukan dua sistem kehidupan, dua kebiasaan, dua budaya keluarga, dua pola komunikasi, dua standar kebersihan, dua ritme tidur, dua gaya pengelolaan uang, dan seterusnya. Menjadi istri berarti perubahan identitas. Dari perempuan menjadi istri. Ada perubahan identitas, ada tanggung jawab baru, ada ekspektasi sosial, ada perubahan ruang pribadi. Perempuan yang sebelumnya memiliki otonomi penuh atas ruang dan waktunya, kini berbagi hampir seluruh aspek hidupnya. Perubahan identitas ini seringkali tidak disadari sebagai suatu stresor, tetapi tubuh dan pikiran tetap meresponnya. Ketika tekanan adaptasi ini tidak disadari, ia bisa muncul dalam bentuk
iritabilitas, rasa jengkel tanpa sebab yang jelas, atau perasaan ingin menjauh dari pasangan. Yang menarik, rasa tidak nyaman ini sering diarahkan kepada orang yang paling dekat justru, yaitu suami. Padahal sumber stresnya mungkin bukan suaminya, melainkan proses penyesuaian diri yang belum selesai. Kemungkinan yang ketiga adalah gangguan mood ringan atau gangguan kecemasan yang terselubung. Pikiran berulang seperti cerai, mau cerai, yang muncul tanpa diinginkan. Ini bisa termasuk atau merupakan intrusive thought. Intrusive thought itu adalah pikiran yang muncul tiba-tiba, berulang, dan terasa mengganggu, dan itu tidak bisa ditahan. Dia muncul, tidak bisa ditahan, muncul sendiri, berulang-ulang. Ini bukan keinginan sejati ya, bukan keinginan sebenarnya, melainkan suatu fenomena kognitif yang sering muncul pada kondisi stres atau kecemasan. Pada gangguan kecemasan ringan, otak menjadi lebih sensitif terhadap kemungkinan ancaman atau ketidaknyamanan. Pikiran cenderung membesar-besarkan skenario negatif sebagai bentuk perlindungan diri. Misalnya, otak berpikir jika saya merasa tidak nyaman, mungkin solusi tercepatnya adalah keluar dari situasi ini. Maka muncullah pikiran cerai yang berulang-ulang. Saya mau cerai, udahlah, cerai, gitu. Meskipun secara rasional, Anda tahu pasangan Anda itu baik. Nah, seperti yang disampaikan di pertanyaan tadi kan. Dan ini bukan berarti Anda tidak mencintai suami Anda. Ini bisa jadi hanya sistem alarm mental yang terlalu sensitif. Secara neurobiologis, kondisi ini berkaitan dengan aktivitas berlebihan pada amigdala. Kemudian ada pusat emosi di otak dan ketidakseimbangan regulasi korteks prefrontal yang berfungsi mengendalikan pikiran rasional kita. Yang keempat adalah faktor kelelahan mental. Nah, kurang tidur, perubahan rutinitas, tekanan ekonomi mungkin, konflik kecil yang berulang-ulang, atau bahkan kebosanan yang tidak diakui bisa menumpuk menjadi kelelahan mental kronis. Ketika seseorang lelah secara mental, maka toleransinya terhadap gangguan kecil jadi menurun. Hal-hal yang sebelumnya biasa saja menjadi terasa mengganggu. Kehadiran orang lain di ruang pribadi bisa terasa sesak. Bahkan suara, kebiasaan kecil, atau ekspresi pasangan pun bisa memicu iritasi. Kelelahan mental juga menurunkan kapasitas empati kita. Kita jadi lebih fokus pada rasa tidak nyaman sendiri dibanding memahami pasangan. Jika semua faktor ini terjadi secara bersamaan, maka rasa tidak nyaman yang Anda alami bisa sangat nyata dan kuat meskipun tidak ada masalah besar dalam pernikahan itu sendiri. Nah, itu tadi beberapa kemungkinan faktor medis yang mendasari perasaan yang Anda alami ya. Sekarang kita masuk ke aspek non-medis. Dalam Islam, kita mengenal adanya sihir, dalam hal ini khususnya yaitu sihir tafriq, yaitu sihir yang bertujuan untuk memisahkan suami dan istri. Ini bukan mitos ya. Ini disebutkan secara eksplisit malah di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 102, bahwa ada sihir yang dapat menyebabkan perpisahan, yang dapat memisahkan antara suami dengan istrinya, dengan izin Allah. Namun di sini perlu ditekankan satu prinsip penting, bahwa adanya sihir tafriq tidak berarti setiap konflik rumah tangga itu adalah akibat sihir ya. Bukan begitu cara kita berpikir. Karena itu, kita perlu memahami bahwa tanda dan gejala sihir tafriq itu biasanya memiliki pola tertentu yang berbeda dari konflik psikologis biasa. Pertama, perubahan emosi yang sangat drastis dan tiba-tiba tanpa sebab rasional, tanpa sebab yang masuk akal. Misalnya sebelumnya hubungannya harmonis, tidak ada konflik besar. Lalu dalam waktu singkat muncul kebencian yang intens yang tidak dapat dijelaskan. Bahkan ketika pasangan tidak melakukan kesalahan berarti, tetap muncul rasa marah atau jijik yang ekstrim. Perasaan ini seringkali terasa dipaksakan atau bukan diri saya, katanya. Ini bukan diri saya yang sebenarnya.
Pasien sering mengatakan, "Saya tahu suami saya baik, tapi hati saya seperti dipenuhi kebencian yang mendalam tanpa alasan." Sebagaimana yang diceritakan pasien dalam pertanyaan ini. Kedua, muncul dorongan kuat untuk berpisah yang datang secara impulsif dan berulang-ulang, terutama ketika berada dekat pasangan. Dorongan ini terkadang sangat kuat, tidak proporsional, dan muncul tanpa pemicu yang jelas. Bukan sekedar jengkel, tetapi seperti ada desakan internal yang intens. Yang ketiga, reaksi emosional atau fisik yang khas saat mendengar ayat tertentu, terutama ayat tentang sihir atau ayat-ayat perlindungan. Dalam beberapa kasus ruqyah, seseorang yang mengalami sihir tafriq menunjukkan reaksi yang konsisten seperti gelisah ekstrim, mual, dada sesak, menangis tanpa sebab jelas, atau kemarahan tiba-tiba saat dibacakan ayat tertentu, terutama ayat-ayat tentang sihir. Reaksi ini berulang setiap kali ruqyah diperdengarkan. Kemudian mimpi buruk berulang dengan tema perpisahan, tentang ular, tentang bayangan gelap, atau konflik dengan pasangan. Dalam pengalaman praktik saya, pasien yang terkena sihir tafriq ini mengalami mimpi yang polanya konsisten dan mengganggu, seperti mimpi ular, berulang-ulang mimpi ular, mimpi jatuh dari ketinggian, mimpi suami selingkuh, atau sering memimpikan laki-laki, sering bermimpi tentang laki-laki. Yang kelima, gangguan keintiman yang mendadak dan ekstrim tanpa sebab medis. Misalnya muncul rasa jijik yang sangat kuat saat mendekati pasangan, padahal sebelumnya tidak ada masalah. Atau muncul konflik setiap kali hendak berinteraksi, baik secara emosional maupun secara fisik, seolah ada hambatan yang tidak terlihat yang selalu memicu pertengkaran. Kemudian konflik yang terus berulang dengan pola yang sama dan tidak masuk akal, meskipun sudah diselesaikan secara rasional. Setiap masalah kecil membesar, tidak proporsional. Seolah ada energi negatif yang terus memperbesar konflik kecil menjadi besar. Nah, perbedaan utama antara konflik psikologis biasa dan sihir tafriq biasanya terletak pada ketidakwajaran intensitas, ya, ketidakwajaran dalam intensitas dan ketidaksesuaian antara realitas dan reaksi emosional. Pada konflik psikologis biasa, itu ada akar permasalahannya. Jadi ada akar masalahnya yang bisa diurai melalui komunikasi atau konseling. Sedangkan pada sihir tafriq, kadang kebencian itu tetap muncul meskipun semua faktor rasional sudah diperbaiki. Lalu sarannya bagaimana? Nah, saran saya untuk kasus seperti ini, yang pertama, lakukan evaluasi psikologis terlebih dahulu. Kemudian perbaiki komunikasi suami istri, ya, perkuat ibadah, dan amalkan zikir pagi petang setiap hari. Untuk memastikan ada atau tidaknya sihir tafriq, sebagaimana yang dikhawatirkan ya, maka perlu dilakukan ruqyah syariah. Jadi ruqyah syariah dalam hal ini berperan atau berfungsi sebagai yang pertama untuk screening, untuk menentukan ada atau tidak dilihat dari reaksi yang muncul pada saat dibacakan ruqyah, dan berperan sebagai cleansing atau pembersihan. Kalau memang ada ya sekalian dibersihkan dengan ruqyah syariah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bagi yang membutuhkan bantuan ruqyah dari saya, silakan menghubungi saya melalui chat WhatsApp. Dan bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat.